Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para hadirin ugi hadirat ingkang kawula mulyakaken, di akhir bulan Ramadan ini tentunya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala merasakan dua perasaan sekaligus, dan dua perasaan itu adalah dua perasaan yang berlawanan. Rasa senang sekaligus rasa sedih menggelayuti atau bergelayut di dalam pikiran atau pada pikiran kita. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, berarti kita telah melakukan beberapa ibadah selama menjalani bulan ini. Mungkin tidak sedikit ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah itu memang patut untuk kita syukuri, karena dengan ibadah-ibadah itu berarti Allah telah memberikan pertolongan. Tanpa pertolongannya mustahil kita bisa melakukan ibadah-ibadah. Tapi dengan berakhirnya bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini juga berakhir. Nilai-nilai ibadah yang kita lakukan di luar bulan Ramadan tidak sama dengan nilai ibadah yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena itulah kita patut untuk bersedih, karena ketika Ramadan meninggalkan kita dan kita pun memasuki waktu yang lain, yang kita lakukan mungkin tetap sama, tapi nilainya berbeda. Itulah momen yang kita rasa sangat menyedihkan. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala mungkin juga terasa naif apabila kita menggantungkan hati kita pada amalan-amalan, karena sungguhnya yang patut menjadi gantungan kita, menjadi sandaran kita adalah Allah Ta'ala. Sehingga walaupun kita keluar dari bulan Ramadan, sandaran kita tetap Allah Ta'ala. Kita tidak hanya menjadi hamba dari bulan Ramadan, kita tidak hanya menjadi hamba amalan-amalan atau ibadah, tapi sejatinya kita adalah hamba dari sosok yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita dalam menjalani kehidupan ini, sejak masih bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, kita melalui berbagai jenjang dan tahapan yang apabila kita simpulkan, semua yang kita jalani itu harus kita sertai perjuangan. Bila kita telah mencapai suatu level tertentu, maka sesungguhnya di atas level itu masih ada level yang harus kita gali. Ketika kita masih bayi, bila kita mempunyai kemampuan yang meningkat, itu akan dirasakan sebagai kebahagiaan. Di saat seorang bayi masih belum bisa duduk, waktu dia mampu duduk, itu akan membahagiakan. Bila dia hanya mampu duduk, tentu itu akan dirasa menyedihkan, padahal sebelumnya dirasa membahagiakan. Setelah duduk, dia mampu berdiri,
itu akan menyenangkan. Setelah berdiri mampu berjalan itu juga menyenangkan. Dalam semua aspek kehidupan hal yang semacam itu juga berlaku. Seperti ketika kita masih belum mempunyai ilmu, agama kita mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Setelah kita mengerti, ternyata dengan mempunyai ilmu itu masih belum mencukupi untuk menjadi bekal di dalam menjalani kehidupan. Setelah kita mempunyai ilmu, ternyata kita masih diperintahkan lagi untuk mengamalkan ilmu. Setelah kita mengamalkan ilmu, ternyata kita masih belum sampai pada level yang tertinggi. Setelah kita mengamalkan ilmu, kita diperintahkan untuk ikhlas. Kita diperintahkan untuk mempersembahkan semua amalan dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah-ibadah yang dilakukan tidak dilakukan kecuali hanya menjadikan Allah sebagai tujuan. Dan ketika kita sudah melakukan ibadah-ibadah yang menjadi harapan kita adalah Allah berkenan menerima ibadah-ibadah kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wa yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan tiang-tiang dan tembok-tembok Ka'bah, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Beliau telah bersusah payah untuk membangun Ka'bah. Beliau telah melakukan perjuangan untuk membangun Ka'bah. Dan ternyata apa yang beliau lakukan, beliau rasakan bukanlah suatu apapun. Karena yang lebih penting dari apa yang telah dilakukan itu adalah bila Allah Ta'ala mau menerima segala upaya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la'an akuna a'lamu annallaha taqabbala minni amalan ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaba. Sungguh, apabila aku tahu bahwa Allah Ta'ala menerima satu amalan saja dari diriku, itu lebih aku cintai, itu lebih aku sukai daripada aku mempunyai emas dengan ukuran yang sama seperti ukurannya bumi. Satu amalan diterima Allah Ta'ala menurut Abdullah bin Mas'ud itu lebih beliau cintai, lebih beliau sukai daripada mempunyai harta sebesar bumi, dan harta itu berupa emas. Abu Darda juga mengatakan, la'an astaikon annallaha taqabbala minni salatan wahidan ahabbu ilayya minat dunya wa ma fiha. Sungguh, apabila aku tahu secara meyakinkan bahwa Allah Ta'ala menerima satu sholat yang aku lakukan, itu lebih aku sukai daripada aku mempunyai dunia beserta isinya.
beberapa makalah atau ucapan ini menunjukkan betapa pentingnya qabul atau diterimanya amal di hadapan Allah Ta'ala. Mulai dari Nabi Ibrahim, beliau sangat berharap kepada Allah Ta'ala untuk menerima apa yang beliau lakukan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Abu Darda juga mempunyai pernyataan yang sama. Mereka sangat berharap Allah Ta'ala mau menerima, walaupun yang diterima itu hanya satu amalan. Bahkan mereka mengakui diterimanya satu amalan itu lebih mereka sukai daripada dunia beserta isinya. Begitu pula selama Ramadan ini kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Di waktu siang kita melakukan puasa, dan di waktu malam kita melakukan sholat. Tidak biasa sholat yang kita lakukan pada waktu malam di bulan Ramadan. Kita melakukan sholat dengan lebih banyak. Apalagi di sebagian tempat, termasuk di masjid kita ini, alhamdulillah kita melakukan sholat taraweh dengan membaca Al-Quran yang kita rencanakan dalam satu bulan. Bacaan Al-Quran itu bisa khatam di setiap sholat tarawih yang kita lakukan, dan insya Allah nanti malam kita akan menghatamkan bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam sholat tarawih. Semoga kita semua ditakdirkan untuk bisa mengikuti. Selain itu, termasuk yang dinyatakan oleh Imra'atu Imran atau istri Imran. Istri Imran adalah ibunda dari Sayyidah Maryam. Imran adalah ayah Sayyidah Maryam, dan Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, "Ilqalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ingatlah ketika istri Imran mengatakan, atau bahkan beliau bernazar, beliau katakan di hadapan Allah, "Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar bahwa sosok yang ada di dalam perutku ini akan aku persembahkan untukmu, akan aku persembahkan untukmu, dan aku dedikasikan untuk melayani rumahmu, yaitu Baitul Maqdis." Kata muharraran di dalam tafsirnya disebutkan horizon min syawagil dunya li khidmati Baitul Maqdis. Istri Imran sangat ingin janin yang beliau kandung itu ketika nanti lahir ke alam dunia menjadi sosok yang hanya menjadikan hidupnya sebagai pelayan Allah di dalam masjid Baitul Maqdis, dan beliau tidak ingin janin yang beliau kandung itu nantinya disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Horizon min syawagil dunia, bebas dari segala urusan dunia, urusan-urusan yang menyibukkan dari urusan-urusan dunia, dan kehidupannya hanya digunakan untuk melayani Baitul Maqdis. Itu yang diinginkan oleh istri Imran. Kemudian
salah satu kalimat yang beliau ucapkan adalah wataqabbal minni, dan terimalah dari diriku. Ini juga semakin memperkuat tentang keinginan-keinginan orang-orang terpilih, bahwa yang mereka harapkan adalah bukan hanya ibadah-ibadah, bukan hanya pengabdian-pengabdian, bukan hanya amalan-amalan soleh, tapi lebih dari itu mereka ingin Allah Ta'ala menerima semua amalan-amalan, pengabdian-pengabdian, dan ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan. Begitu pula yang mestinya kita lakukan. Kita jangan sampai merasa bangga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, apalagi sampai mempunyai rasa sombong, apalagi dengan ibadah-ibadah itu kita merasa lebih baik. Semua itu jangan sampai terjadi pada diri kita, karena ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu belum tentu diterima di sisi Allah Ta'ala. Karena itulah yang paling menjadi harapan kita adalah semoga Allah Ta'ala menerima semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama di sepanjang bulan Ramadan ini. Sehingga setelah bulan Ramadan ini kita memetik buah dari upaya yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Kita menjadi sosok yang semakin soleh, menjadi sosok yang semakin sabar, semakin ridho, semakin ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya yang paling kita harapkan adalah apabila Allah Ta'ala ridho kepada kita semua. Dan itu merupakan tujuan akhir dari ibadah puasa yang kita lakukan, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita telah membicarakan tentang tujuan puasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semua puasa supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ayat lain menyebutkan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian semua supaya kalian semua bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita bersyukur, ayat lain menyebutkan wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah Ta'ala akan ridho kepada kalian semua. Itulah puncak dari semua upaya yang kita lakukan. Bila kita telah melakukan ibadah, kita berharap Allah Ta'ala mau menerima. Dan bila Allah Ta'ala menerima ibadah-ibadah kita, yang tentunya juga menjadi harapan kita adalah mendapatkan ridho darinya. Itulah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan tambahan hidayah untuk kita semua. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, enten pengumuman bila manggil halu, insya Allah terawih pun sekaligus momen khataman Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ini kita menghatamkan Al-Quran dalam sholat terawih, dan khataman itu insya Allah dilaksanakan manggil halu. Mungkin kita sakit mengikuti. Katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,